Jeps Laundry. Sebelum video ini lanjut, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Halo guys, ketemu lagi dengan kami di Jeps Laundry Channel. Nah, teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, kebetulan di video kali ini mau sedikit memberikan trik juga sebenarnya ini. Kebetulan kami dapat barang satu buah spring bed. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu kotoran dari tungau ya, tungau atau bahasa lainnya tumila mungkin lebih dikenalnya. Kalau bahasa kerennya itu tungau, kalau bahasa kampungnya tumila, sejenis itu. Nah, bagi teman-teman mungkin para pengusaha laundry yang sudah menggarap yang namanya cuci sofa, spring bed, pasti akan ketemu dengan kotoran-kotoran yang seperti ini. Nah, kira-kiranya bagaimana cara membersihkannya, cara menghilangkan dari noda, dari sisa-sisa dari tungau itu sendiri, teman-teman? Mungkin sebenarnya sangat simpel dan sangat mudah, tapi kalau tidak tahu ya susah juga gitu kan. Nah, untuk prosesnya itu sendiri sama halnya dengan pencucian sofa atau spring bed yang biasa juga sebenarnya teman-teman. Jadi langkah pertama yaitu proses pemakuman. Nah, ini jadi proses pemakuman atau pembersihan dari sisa-sisa atau debu yang menempel. Nah, di video kali ini kami tidak videokan pada proses vakumnya karena ya mungkin terlalu lama juga nanti durasinya. Cuman ini langsung dilanjut ke proses pemberian teman-teman. Nah, ini langsung ke proses pemberian dari sabun atau sampo dari spring bed itu tersendiri. Mungkin banyak yang bertanya juga, pakai sampo apa sih, pakai sabun apa sih bisa bersih? Nah, mungkin di video sebelumnya udah ada gitu kan, sabun yang memang kami gunakan, yaitu sabun curah yang kami racik sendiri. Bisa ditonton videonya, mungkin nanti ada linknya di atas, bisa kami sertakan gitu kan. Jadi cara meracik dari sabun atau deterjen yang memang biasa kami gunakan untuk mencuci semua jenis barang yang ada di Jeps Laundry Ciamis. Nah, ini proses pemberian sabun seperti biasa dengan menggunakan foam gun gitu kan, dengan menggunakan foam gun, kemudian kita sikat seperti biasa juga teman-teman, menggunakan dengan sikat yang soft brush tentunya, dan disambung ke mata bor supaya proses pembersihannya lebih cepat. Nah, ini sebenarnya tadi sebelum disikat mungkin agak kelihatan agak hitam juga, cuman ini juga belum terlalu maksimal teman-teman. Jadi tipsnya adalah teman-teman, pertama yaitu jika menemukan noda atau tungau di spring bed ini, yaitu tahap pertama proses vakum seperti biasa. Setelah proses vakum selesai, langsung saja disemprot dengan menggunakan sabun yang biasa teman-teman gunakan. Mau itu sabun apapun ya silakan, karena sama saja gitu kan, mau sabun, mau deterjen, mau sampo, jenis apapun itu bisa sama saja. Kemudian setelah itu mau disikat dengan manual menggunakan sikat yang biasa pakai tangan, silahkan. Mau disambung ke mata bor seperti yang kami gunakan juga bisa, itu lebih cepat gitu kan. Nah, karena bakal kelihatan gitu kan bedanya. Cuman mungkin ya itu dia, kita kerjakan satu barang dengan menggunakan alat, dengan mengerjakan barang tidak menggunakan alat pasti akan beda hasilnya. Kenapa demikian? Karena jika menggunakan mata bor tentunya putaran dari sikatnya itu lebih cepat, beda dengan tangan. Nah, makanya ini sebenarnya tanpa menggunakan chemical apapun, noda dari tungau itu bisa bersih, cuman tetap ada bekas warna kuning dari hasil sikatannya itu. Kemudian kita bantu dengan menggunakan satu semika yang nanti akan kami perlihatkan di akhir. Karena kenapa? Banyak yang bertanya juga gitu kan, cara membersihkan misalkan rumbai karpet yang tadinya kuning jadi putih menggunakan apa gitu kan. Kemudian ya contohnya seperti ini, spring bed yang ada noda-noda bintik hitam, jamur atau apa, pokoknya menggunakan apa. Terus bantal juga kemarin yang ada di video yang perubahan bantal yang before afternya, banyak juga yang bertanya. Silakan disimak dulu ini proses atau cara sebelum kita menghilangkan dari yang namanya noda hitam dari tungau, kotoran-kotorannya seperti terlihat di video.
teman-teman itu bisa dilihat kan, noda-noda tungau jika dibersihkan dengan menggunakan sikat mata bor yang disambungkan ke sikat yang soplos itu lebih cepat dan lebih efektif dibanding dengan disikat secara manual menggunakan tangan, karena itu dia putarannya itu lebih kencang gitu teman-teman. Dan tinggal kita melakukan teknik-teknik yang seperti di video gitu kan, sikatnya itu dibikin berdiri, dibikin menyamping, dibikin rata dan sebagainya. Mungkin bisa dilihat lebih detailnya itu seperti di video yang teman-teman sedang saksikan. Kemudian teman-teman, jika proses penyikatan dengan sabun ini gitu kan sudah memberikan hasil yang maksimal, tentunya teman-teman tidak perlu menambahkan lagi chemical. Kenapa? Ya intinya sih supaya tidak terlalu banyak pengeluaran yang kita keluarkan gitu kan untuk produksi atau proses dari pembersihan spring bed ini. Nah, seperti ini mungkin hasil yang memang belum maksimal, tapi sudah ada perbedaan ya, mungkin 80% sudah kelihatan walaupun belum 100% bersih maksimal. Nah, kira-kira apa chemical yang digunakan dan aman tentunya digunakan untuk membersihkan dari noda-noda atau sisa-sisa yang masih tersimpan gitu kan, menempel di spring bed ini. Nah, sebentar lagi kita akan bongkar semuanya gitu kan, biar teman-teman nggak pada penasaran juga, biar nggak terlalu banyak bertanya juga, dan kami bocorkan sekarang karena memang ya itu chemical yang kami gunakan sejak dari lama dan sampai sekarang. Itu kan bisa kelihatan yang udah dioles chemical kelihatan udah berwarna putih, sementara yang belum dioles chemical masih agak kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman. Nah, ini adalah proses pemberian dari chemical tersebut. Jadi chemicalnya apa? Jadi kami ada dua macam chemical yang sering kami gunakan, dan memang chemical itu sudah banyak di pasaran juga teman-teman sebenarnya. Jadi tidak perlu apa ya, jadi jangan bingung-bingung cari chemical yang ribet gitu kan, apalagi nggak tahu cara belinya di mana, di online takutnya ketipu dan segala macam. Toh di minimarket juga sudah banyak teman-teman. Misalkan contohnya Proclean, Biclean gitu kan, Panis dan sejenisnya gitu kan, itu chemical tersebut yang biasa kami gunakan teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bertanya lagi penggunaan apa, sabunnya apa, belinya di mana. Ini botolnya yang kami gunakan. Nah, chemical ini yang kami gunakan selama ini untuk proses pembersihan, mau itu bantal, terus ya ini sofa, spring bed gitu kan, dan lain sebagainya. Cuman mungkin ada perbedaannya, yaitu dari takarannya, apakah itu langsung murni atau mungkin dicampur dengan air. Kenapa? Karena jika salah juga dalam porsinya akan merusak ke bahannya. Mungkin seperti itu. Next video kita atur atau kita sampaikan gimana cara penggunaannya dan takarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. See you, bye-bye. Untuk informasi layanan laundry wilayah Ciamis, hubungi admin Halo Zeps di 081 22 33 14 300. Dan untuk informasi paket peralatan laundry, hubungi admin Meja Setrika Uap di 085 871 484 937. Atau kunjungi sosial media kami lainnya.